Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan akan berakhir masa jabatannya Oktober mendatang. Nah, sekarang ini Kemendagri sedang merumuskan siapa yang nanti akan menggantikan gubernur hari ini sampai dengan Pilkada mendatang 2024. Betul sekali, Mas. Jadi nanti pasti akan ramai lah peminatnya. Kursi DKI 1 Panas. pasti panas karena DKI ini adalah daerah yang penuh dengan keistimewaan. Iya, betul. Khususan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ya khusus jelas. Dan ini ya, Ted ya, rata-rata bisa jadi atau kemudian kemungkinan besar ini setelah jadi gubernur biasanya ini akan naik, Ted. Gitu. Oh iya, belajar dari pengalaman. Apalagi Anies ini kan Anies ini adalah gubernur yang menyelesaikan masa tugasnya di waktu yang penuh. Pas ya? Pas. Kemarin ada gubernur yang hanya menyelesaikan 2-3 tahun bisa langsung naik tingkat. Iya. Masa Anies? Siapa? Ya Pak Jokowi lah. Ya, Pak Jokowi. Ya, bukan ini tidak rahasia umum lagi. Iya. Apalagi Anies kan yang penuh siapa tahu bisa. Tapi kemungkinan Ted, ini kan masa jeda nih dari Oktober 2022 sampai kemudian nanti Pilkada di November 2024. Ini kan ada jeda sekitar 2 tahun kan. Wah, iya lumayan. Lumayan 2 tahun. Ya? Sekitar 2 tahun untuk persiapan. Kira-kira bisa jadi juga kayaknya namanya bisa tenggelam duluan kan. Digantikan dengan nama-nama lain mungkin yang akan muncul menjadi calon-calon gubernur DKI Jakarta yang baru. Bukan akan muncul, sudah muncul, Mas. Sudah muncul. Siapa aja? Wah, ini banyak ini. Ada Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem yang dari Jakarta Utara. Habis itu ada Wakil Gubernurnya Anies sekarang, Riza Patria dari Gerindra. Ada Ahmed Zaki, Bupati Tangerang. Oh, Bupati Tangerang. Iya, dari Golkar. Nah, ini balihonya sudah berdiri di beberapa titik. Udah banyak baliho juga di Jakarta. Oh, satu lagi yang katanya ini isunya ya, digadang-gadang juga akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Siapa itu? Anaknya presiden. Sekarang wali kota Solo. Aduh, ya. Gibran. Siapa namanya? Siapa tuh? Gibran Raka Buming Raka kalau saya namanya. Masa sih? Oh iya. Itulah. Katanya Gibran ini juga nanti akan digadang-gadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke depan. Mengikuti jejak ayahnya. Tapi kita nggak tahu ya, ini Anies Rashid Baswedan nanti akan bertahan di DKI Jakarta 2 periode atau nanti akan naik ke presiden. Nah, ini masalahnya, Mas. Tadi kan Mas sudah bilang kalau waktunya itu dari Oktober 2022 sampai November 2024 itu cukup panjang. Jadi ada waktu sekitar 2 tahun. Tapi sebenarnya hanya ada kurang lebih dari 1 tahun untuk memastikan sikap Pak Anies ini. Karena di pertengahan tahun depan itu sudah mulai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Oh iya. Jadi kita tunggu ya soal siapa aja ketika dia nanti daftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, berarti dia nggak nyalon lagi di DKI kan gitu. Tapi pertanyaannya nanti ada yang partai yang lirik nggak kan gitu. Tapi ada ding satu si Nasdem ya. Oh iya, Nasdem ya. Nasdem dalam apa ya, Rakernasnya ya. Itu kan 3 calon itu sudah sempat kita bahas juga. Jadi memang kursi DKI Jakarta ini sangat strategis. Gubernur DKI Jakarta ini menjadi sangat strategis karena memang ini jadi DKI Jakarta jadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, dan juga pusat orang-orang dari daerah itu untuk berusaha di ibu kota. Gitu. Peluangnya banyak. Ada yang bilang 80% uang Indonesia bersirkulasi di DKI Jakarta. Nah,
ini pilihan berat untuk Pak Anies. Pertama dia nggak punya kendaraan, nggak punya partai. Terus kemudian jaraknya juga lumayan kan ya? Yeah. Lumayan. Makanya pilihan dia antara milih gubernur lagi atau presiden kan gitu. Jadi pasti akan memusingkan Pak Anies ini karena kan konstelasi politiknya nasional sama DKI beda. Pasti beda banget. Nah sekarang pilihannya Pak Anies lagi nih. Apakah dia memutuskan untuk beranjak dari DKI untuk mengikuti konstelasi nasional atau tetap bertahan di di DKI Jakarta? Tapi kalau ngeliat ini kemarin dari program-programnya dia itu kayaknya istilahnya ngebut banget gitu loh. Ngebut banget kayak kita bikin kemarin Formula E, terus kemudian JIS Jakarta International Stadium, belakangan rumah sehat, terus kemudian ganti nama jalan, nggak penting juga dilakukan. Nggak, ya oke. Berdampak pada 500.000, kurang lebih 500.000 penduduk. Iya ganti sih. KTP-nya. Iya, nggak, maksudnya untuk untuk dianya kayaknya nggak naikin nama dia, justru jadi keluhan warga kan. Tapi bisa aja itu meningkatkan elektabilitasnya dia, popularitasnya dia mungkin di kelompok masyarakat Betawi. Betul, karena memang nama jalan yang dipakai itu tokoh-tokoh Betawi, betul. Iya, betul. Makanya ini sepertinya kayaknya kemarin itu Anies Baswedan menghabiskan seperti ngebut banget, harus selesai sehingga menjadi catatan bagus kan gitu. Tapi ternyata banyak juga yang komen atau wah ini pasti netizen atau lawan politiknya bisa jadi. Itu soal aktivitasnya Anies Baswedan ini sebagai gubernur masih banyak PR, masih banyak yang harus diselesaikan, terutama soal sampah, kemiskinan, terus kemacetan, polusi udara. Wah, itu sudah pasti. Dan ini belum selesai di DKI Jakarta. Ini yang jadi bahan lawan politiknya untuk istilahnya nyerang atau nggak memanfaatkan untuk maju di konstelasi politik DKI Jakarta. Bisa aja. Tapi kalau kita lihat aktivitasnya Pak Anies, kayaknya beliau optimis. Ya, jalannya karena nyantai aja sih ya kalau kita lihat ya. Nothing tulus mungkin. Jadi mungkin dia memanfaatkan sisa waktunya dia sebagai gubernur DKI untuk menyelesaikan program-programnya dia yang belum selesai. Kemarin juga sempat studi banding mungkin ke Tokyo, ketemu sahabatnya. Oh ya? Ya. Yang seolah-olah hanya saya yang tahu di sini. Tolong. Nggak cuma kamu aja yang tahu. Tolong selamatkan saya di sini. Ya, tapi kita lihat aja, Ted. Apakah ini Pak Anies mengambil keputusan untuk naik kelas dari gubernur ke presiden, ataukah tetap stagnan menjadi gubernur nanti di 2024? Kita lihat aja nanti ya. Oke, kita lihat di tahun 2023 lah. 23, karena sudah pendaftaran calon presiden ya. Kalau namanya tidak ada di calon presiden, maka dipastikan bisa jadi dia akan menyalon kembali di DKI Jakarta. Kita nantikan saja.